Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kita bisa bertemu dan walaupun tidak secara langsung, tapi kita bertemu lagi sama Bu Eni. Di sini nanti kita akan belajar yaitu tentang pelajaran fikih ya. Pada saat ini nanti fikihnya adalah berjudul sholat jamak dan qashar. Nah, anak-anak, mudah-mudahan nanti kita selalu dipermudah oleh Allah dalam belajar ini. Mari anak-anakku, tadi kita sudah belajar, sudah membaca judulnya yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Pada saat ini nanti Bu Eni akan menerangkan satu persatu. Anak-anak silahkan untuk disimak ya, disimak. Boleh membuka buku salam karena buku salamnya sekarang sudah ada walaupun belum seluruhnya datang ya. Di sini Bu Eni menerangkan yang pertama adalah sholat jamak. Nah, yang pertama sholat jamak adalah sholat jamak ya, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dan melaksanakannya dalam satu waktu. Nah, di sini jadi dua sholat bisa dijadikan satu dalam pengerjaannya. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, dan yang kedua adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Tapi kalau sholat subuhnya tidak boleh dijamak. Jadi sholat yang tidak boleh dijamak hanyalah sholat subuh. Yang kedua, macam-macam sholat jamak ya. Dilihat dari pelaksanaannya, sholat jamak itu dibedakan menjadi dua. Sholat jamak tadi dibedakan menjadi berapa anak-anak? Menjadi dua. Yang pertama adalah jamak takdim ya. Jamak takdim artinya yaitu mengumpulkan dua sholat fardu atau mengumpulkan dua sholat wajib dan melaksanakannya di waktu salat yang pertama atau sholat yang pertama ya, itu disebut dengan jamak takdim. Contohnya di waktu yang pertama tadi kan ada sholat zuhur dengan sholat asar ya. Berarti mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar karena dalam bepergian jauh maka bisa dijamak, yaitu dikumpulkan jadi satu, dikerjakan pada waktu zuhur atau dikerjakan pada waktu awal ya, pada waktu awal. Jadi kan sholat zuhur dengan asar kan zuhur dulu, maka dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian apa tadi yang kedua, yaitu jamak takhir. Nah, jamak takhir itu mengumpulkan dua sholat fardu, contohnya zuhur dan asar gitu ya, atau maghrib dengan isya. Nah itu, dan melaksanakannya di waktu sholat yang terakhir. Yang namanya maghrib dengan isya itu kan maghrib dulu, dikerjakan di waktu asar, dikerjakan pada waktu isya ya, maaf, bukan waktu asar. Ya, di situ disebut dengan jamak takhir. Tuh. Tata cara mengerjakan sholat jamak ya. Tata cara mengerjakan sholat jamak itu. A. Jamak takdim, sholat zuhur dan asar ya. Jamak takdim, sholat zuhur dan asar. Yang pertama adalah berniat menjamak sholat. Nah ini tata caranya. Kemudian membaca takbiratul ihram. Masih ingat enggak anak-anak dengan bacaan takbiratul ihram? Nah yaitu bacaannya adalah Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, sholat zuhur diselesaikan. Tadi kan
ada 2 sholat kan. Nah, setelah 4 rakaat, kemudian selesai seperti biasanya kita mengerjakan sholat zuhur. Nah, setelah salam, assalamualaikum ke kanan dulu, kemudian ke kiri, dan selanjutnya berdiri lagi, yaitu membaca niat sholat yang kedua. Nah, kemudian setelah membaca niat, kalau yang pertama tadi kan begini, bacaan niatnya ya, usolli fardhu dhuhri arba'ah rokaatin majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Itu adalah niat yang pertama, mengerjakan sholat duhur. Kemudian setelah salam tadi, nah salam itu kamu langsung berdiri, tidak boleh diselingi kegiatan lain seperti zikir dulu, berdoa dulu, apalagi berbicara. Lah itu tidak boleh. Langsung berdiri lagi, kemudian membaca niat sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Dan niatnya yaitu usolli fardul asri, ya. Karena tadi sholat asar yang terakhir, arba rokaatin majmu'an ila dhuhri adaan lillahi ta'ala. Dan kalian nanti bisa melihatnya pada buku salam, yaitu halaman 108. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan, yaitu tadi jamak takdim, sekarang jamak takhir yang kedua ya. Contohnya kalau di sini nanti dicontohkan adalah sholat maghrib dan sholat isya. Nah, yang pertama yaitu berniat menjamak sholat. Yang pertama berniat menjamak sholat. Kemudian contohnya ya, kalau berniat menjamak sholat yang pertama yaitu sholat maghrib dengan niat seperti ini, usolli fardul maghribi salasa rokaatin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu kita mengerjakan sholat maghrib yang 3 rakaat seperti biasanya. Nah, setelah selesai kemudian membaca salam. Setelah salam yaitu berdiri niat sholat yang kedua. Yang kedua tadi adalah sholat isya. Nah, setelah berdiri, tapi jangan diselingi seperti tadi ya, tidak ada selingan berdoa, zikir, apalagi kita bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan sebelahnya. Kemudian itu niatnya, yaitu bunyinya seperti apa niatnya? Ya, berdiri niat sholat yang kedua, isya-nya adalah usolli fardul isya'i arba'a rakaatin majmu'an ilaihil maghribi adaan lillahi ta'ala. Itu niat yang kedua. Kemudian Allahu Akbar, terus kemudian mengerjakan sholat isya yang 4 rakaat ya, 4 rakaat seperti biasa. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ke kiri. Dan itu anak-anak nanti bisa dilihat pada buku salam halaman 109. Nah, saya yakin anak-anak nanti bisa membacanya lebih detail, dan kemudian nanti tinggal ditanyakan boleh kalau seandainya belum paham. Kemudian yang tadi pertama adalah sholat jamak, yang kedua ini adalah sholat qashar ya. Apa yang disebut dengan sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya diringkas ya. Diringkas maksudnya adalah yang 2 rakaat itu tidak bisa, yang 3 rakaat tidak bisa, tapi yang diringkas adalah hanya sholat
wajib atau sholat fardu yang mempunyai 4 rakaat ya, dan melaksanakan sholat fardu yang bilangan rakaatnya hanya 4 ya, dijadikan menjadi 2 rakaat. Nah, di situ. Jadi sholat yang bisa dikosor atau diringkas rakaatnya hanya sholat yang 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat yang tidak bisa dikosor atau diringkas rakaatnya yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Kalau sholat subuh seandainya dikosor jadi 1, sholat hanya 1 rakaat ya, tidak bisa. Apalagi sholat maghrib yang 3 rakaat, kemudian dikosor menjadi 1,5, itu tidak bisa. Maka sholat di sini yang tidak bisa dikosor yaitu sholat subuh dan sholat maghrib. Kita lanjutkan yaitu tata cara mengerjakan sholat qashar. Nah, sholat qashar yang diringkas tadi ya. Yang pertama, berniat mengqashar sholat dulu. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga sholat zuhur, sholat asar, sholat isya 2 rakaat tanpa tahiyat awal, seperti halnya kalian mengerjakan sholat subuh. Sholat subuh itu kan tidak ada bacaan tahiyat awalnya, tapi yang pertama langsung berdiri seperti biasa, yang keduanya langsung membaca bacaan tahiyat akhir, kan gitu ya. Nah, kemudian tata cara sholat qashar yang keempat adalah membaca salam, gitu ya. Mari anak-anakku kita lanjutkan pelajarannya lagi, dan mudah-mudahan yang di atas tadi anak-anak bisa mempelajari lagi lebih lanjut, dibaca, diulang-ulang, jangan sampai putus asa. Yang ke-C yaitu sebab-sebab diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Jadi kalau tidak ada halangan yang seperti dibacakan di bawah ini nanti atau tertulis pada buku bacaan salam, maka kalian tetap mengerjakan seperti biasanya, tidak boleh dijamak atau dikosor, kecuali kalau ada hal-hal yang membolehkannya, menjamaknya, mengkosornya, kan gitu ya. Itu ada 4 di situ. Yang pertama adalah musafir. Musafir adalah melakukan perjalanan jarak jauh. Ya sekitar jaraknya itu sekitar 81 atau hampir miripnya adalah 80,64 km. Dan perjalanan untuk tujuan kebaikan. Kalau untuk perjalanan kejelekan itu tidak diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Contohnya, saya mau ke sana karena saya ingin tengkar dengan teman saya di sana. Lah itu berarti kan tujuannya jelek, maka tidak diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat walaupun jaraknya jauh. Jadi musafir itu adalah orang yang mengadakan perjalanan jauh. Tapi kalau seandainya kalian pergi jauh membawa mobil pribadi atau mobil sendiri, itu lebih baiknya juga dikerjakan setiap mengerjakan waktu sholat. Seandainya duhur ya duhur, kan bisa berhenti ya. Kemudian kalau asar bisa waktu itu asar, kemudian sama istirahat kita mengerjakan sholat, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, sebab-sebab yang diperbolehkan tadi yaitu karena sakit ya, sakitnya mungkin sudah agak parah atau gimana, itu bisa boleh diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Kemudian hujan yang sangat lebat ya, itu. Tapi kalau seandainya kita nanti mengerjakan di rumah ya tetap bisa seperti biasanya. Tapi kalau seandainya pengen ke masjid itu boleh
dijamak dan dikosor. Kemudian yang keempat adalah keadaan yang darurat. Contohnya pada saat perang itu boleh, kemudian ada kebakaran dan sebagainya. Itu kita diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosor sholat. Demikianlah tadi anak-anakku pelajaran fikih pelajaran 2 ya fikih pelajaran 2 bisa dimengerti. Kemudian kalau belum kita ulang-ulang lagi, enggak apa-apa ya, jangan sampai kita merasa putus asa ya, tidak boleh putus asa itu. Oke anak-anakku, sebelum pelajaran ini kita akhiri, pesan Bu Eni, tetaplah kamu selalu mengerjakan sholat, terutama sholat fardu, kalau bisa ditambah sholat rawatib ya, itu jangan sampai tinggalkan. Itu nanti adalah sangu pada saat kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup oleh Bu Eni mohon maaf kalau seandainya ada kekeliruan ngomong atau menjelaskan sesuatu mungkin yang kurang pas, mohon untuk dimaafkan. Sebelum belajar jangan putus asa. Insya Allah kalian akan berhasil dan bahagia di dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.